Dan pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, dan Anton Ali Abbas, analis militer. Selamat sore Bu Dina dan juga Pak Anton. Iya, selamat Selamat sore sore. Mbak Feni. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bu Dina dulu. Bu Dina, perluasan blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dari Teluk Oman hingga Samudra Lepas, apakah ini menandakan bahwa pergeseran strategi Amerika Serikat dari penekanan yang sifatnya terbatas menjadi kontrol kawasan yang lebih agresif lagi? Ya, saya pikir Amerika Serikat ini benar-benar ingin membuat agar Iran itu menyerah ya dan tunduk. Dan Amerika Serikat melakukan berbagai upaya setelah sebelumnya melakukan serangan bombardir sekitar 40 hari, ternyata Iran tidak tunduk juga. Sekarang berusaha menghancurkan ekonomi Iran dengan menghalangi kapal-kapal Iran untuk keluar dari wilayah Hormuz atau kapal-kapal yang membawa logistik untuk Iran untuk masuk ke pantainya Iran melewati Selat Hormuz. Nah, ini menurut saya ya memang upaya dari Trump, tapi sejarah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi itu tidak berhasil ya membuat Iran itu tunduk. Tekanan ekonomi juga kalau kita melihat bagaimana negara-negara lain yang menjadi korban sanksi ekonomi Amerika Serikat, misalnya kita bicara soal Kuba, soal Rusia juga kan kena sanksi ekonomi juga. Itu mereka tidak tunduk dengan sanksi ekonomi. Jadi saya pikir meskipun Amerika Serikat terus-menerus berusaha menghalang-halangi atau memblokade Selat Hormuz dan kemudian ini dampaknya juga mempersulit perekonomian negara-negara sedunia. Amerika akan terus berhadapan dengan kesulitan dalam hal menundukkan Iran. Artinya harapannya itu tidak akan tercapai dengan cara ini. Saya ke Pak Anton, dengan rencana penempatan kapal induk kedua di kawasan Teluk ini, seberapa besar kemudian peningkatan ancaman dan juga serangan militer Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz? Pertama harus dimaknai bahwa ketika kita bicara tentang blokade ini kan tidak berarti shutting down dari Selat Hormuz ya Mbak. Jadi memang mereka kemudian kebijakan ini adalah mencoba menyeleksi siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat, itu satu. Kedua, ketika kita bicara kebijakan blokade ini kan ini menjadikan adanya blur antara tekanan, jadi tekanan ekonomi gitu ya, tekanan ekonomi dengan intervensi militer, karena kemudian ternyata dua-duanya itu dikombinasi. Yang ketiga tentu saja ketika kita bicara tentang sebenarnya kan tujuannya dari blokade ini kan untuk memastikan pelayaran aman, tapi kan kenyataannya itu tidak, justru kemudian potensi untuk menciptakan ketidakpastian, apalagi dikaitkan dengan kehadiran kapal induk. Ini kan rencananya nih kapal induk ini bakal ada 3 nih di kawasan Timur Tengah. Jadi ada kapal induk George W. Bush, lalu Abraham Lincoln, dan satu lagi adalah Gerald Ford. Yang tiga-tiganya itu mempunyai, kalau misalnya kombinasi, jelas itu adalah menunjukkan adanya kemampuan udara Amerika Serikat yang sangat superior di kawasan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya tanya apakah ini ancaman, ya jelas ancaman militer. Jadi dengan kata lain bahwa Trump di satu sisi adalah dia menghendaki adanya namanya gencatan senjata, tapi di sisi lain dari sisi kebijakan dia justru mempertebal kekuatan gitu. Jadi memang saya kemudian ada dugaan bahwa jangan-jangan Trump memang punya rencana untuk kemudian melakukan operasi terbatas ataupun operasi khusus di wilayah Iran gitu. Kenapa? Karena kemudian ini ketika kita bicara tentang deployment dari kapal induk, itu biasanya dalam kondisi normal itu kan hanya ada 1 kapal induk, tapi kali ini ada 3 kapal induk di kawasan yang tujuannya kemudian kepada Iran, gitu, pada daerah tertentu, dan kemudian ada banyak gitu. Jadi tidak hanya kapal induk, ada kapal-kapal yang ada kapal perusak, ada kapal dan lain-lain, dan ini yang memang kemudian menjadi tanda tanya, apakah sebenarnya itikat baik dari Amerika Serikat terkait ingin menciptakan perdamaian itu tinggi atau tidak. Dan ini yang kemudian kan selalu dipertanyakan oleh Iran, bahwa sebenarnya Amerika ini tidak lagi serius ingin berdamai. Kenapa? Satu, ada kebijakan blokade. Kedua, kemudian ada penebalan dari kekuatan militer. Jadi sebenarnya Amerika ini mau kemana gitu. Ini yang kemudian bagi saya menciptakan ketidakpastian gitu, ketidakpastian, dan itu tentu saja berujung pada disrupsi gitu ya, disrupsi dari perairan di Selat Hormuz dan sekitarnya, Mbak. Penebalan ini apakah lebih bisa dimaknai bahwa ini adalah ancaman untuk melakukan serangan ataupun operasi besar-besaran?
Ya, jadi kan memang kalau misalnya Trump, kalau kita lihat ya, dilihat dari pernyataan-pernyataannya terutama di media sosial itu kan seringkali berubah-ubah ya. Tapi Trump ini memang kalau kita ingin menelaah, satu strateginya memang mencoba untuk membuat bingung orang, jadi mencoba untuk menerka-nerka. Tapi di sisi lain, sejarah membuktikan kalau Trump itu apakah dia ini serius dalam mewujudkan pernyataannya atau tidak adalah kita lihat dari kebijakan yang dilakukan. Gitu. Jadi ketika cerita tentang penebalan ini tentu saja dugaan ataupun juga keinginan, ya, jadi keinginan dia untuk kemudian melakukan operasi pendaratan gitu ya, menjadi semakin tinggi possibility-nya, walaupun lagi-lagi ketika itu memang dilakukan tentu saja itu susah untuk kemudian memutar balik ya, karena jadi susah untuk keluar dari mencari jalan keluar dari konflik ini gitu. Jadi itu kan jauh lebih kompleks ketika memang Amerika melakukan serangan walaupun itu nanti jadi bentuk adalah operasi khusus dengan bentuknya multifront dan lain-lain. Tapi bagi saya ketika dia melakukan penebalan ini, tentu saja ini akan bicara tentang potensi adanya eskalasi dalam bentuk operasi khusus gitu dengan multifront ini menjadi semakin meningkat gitu. Apakah itu pasti atau tidak pasti ya memang tentu saja kita akan melihat gejala-gejala berikutnya. Tapi sejauh ini dengan adanya penambahan pasukan, penambahan kekuatan gitu ya, ini menunjukkan bahwa ya intensi itu menjadi semakin terbuka. Itu Mbak. Jadi memang bukan, jadi kita tidak lagi bicara tentang deeskalasi, justru dengan adanya termasuk juga kebijakannya blokade ini artinya adalah adanya eskalasi maritim di tengah upaya deeskalasi. Gitu Mbak. Ya, oke. Saya ke Bu Dina. Bu Dina, ancaman Ansarallah untuk menutup Selat Bab al-Mandab, apa ini bentuk solidaritas terhadap Iran atau sebetulnya bagian dari strategi poros perlawanan yang terkoordinasi sebetulnya di balik itu? Saya pikir memang ini ada koordinasi ya antara Iran, Ansarullah Yaman dan juga Hizbullah ya. Karena ketiga pihak ini sama-sama menghadapi musuh yang sama yaitu Amerika Serikat dan Israel. Situasi di Mandab seandainya kemudian memang ditutup oleh Yaman tentu saja akan memunculkan ini ya kesulitan ekonomi bagi banyak negara. Sehingga yang terjadi saat ini saya pikir saling menunggu ya di antara Amerika Serikat dan Iran ini. Amerika berupaya dengan memblokade kapal-kapal dari Iran atau menuju Iran. Ini berupaya melemahkan ekonominya Iran, kemudian juga membuat situasi di dalam negeri Iran semakin sulit. Harapan Amerika tentu saja. Sementara dari pihak Iran dia juga menunggu juga kalau dia terus bertahan dengan posisinya itu kan yang akan terus berdarah-darah juga APBN-nya Amerika Serikat juga dan kemudian sekutu-sekutu Amerika Serikat akan semakin terganggu dan kemudian juga tekanan domestik untuk Trump akan meningkat. Nah, ini kan terjadi deadlock ya dalam situasi seperti ini. Saling siapa ini yang akan tunduk duluan. Tapi kalau kita lihat kepentingan masing-masing, kalau kita lihat buat Iran ini masalah keselamatan bangsa, kedaulatan, dignity, sehingga dia akan punya semangat dan kemampuan untuk bertahan lebih lama dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sebenarnya saat ini kan hanya untuk menyelamatkan mukanya Trump ya. Tapi sebenarnya kalau secara rasional ini betul-betul merugikan Amerika sehingga saya pikir meskipun saat ini seolah-olah terjadi deadlock, entah bagaimana penyelesaiannya, tapi kalau kita lihat dari siapa yang paling kuat karena punya motivasi kuat untuk bertahan, saya pikir adalah Iran. Nah, kemudian apakah kemudian Amerika Serikat seperti tadi kata Mas Anton kemudian akan melakukan serangan darat ya kemungkinan itu ada, tapi lagi-lagi saya pikir ini justru akan semakin membuat Amerika Serikat terpuruk dalam perang berkepanjangan sehingga harapannya adalah publik domestik Amerika Serikat kemudian memberikan tekanan kepada Trump untuk betul-betul menghentikan perang ini. Saya ke Pak Anton, jika Selat Bab al-Mandab ini benar-benar ditutup, seberapa besar kemudian gangguan terhadap jalur logistik militer dan juga perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan juga Laut Merah? Ya, sebelum kita bicara tentang global, tentu saja kita bicara tentang kawasan, bahwa jelas kemudian negara-negara di kawasan itu akan sangat terganggu gitu. Kenapa? Karena tadinya misal kayak Arab Saudi dengan adanya Selat Bab al-Mandab masih dibuka, itu kan jadi perairan alternatif dia untuk kemudian masih tetap mengirimkan jalur ekspor impornya. Tetapi ketika itu ditutup, tentu saja itu gangguannya akan sangat besar. Dan ini yang akan kemudian menimbulkan keresahan sebenarnya bagi negara-negara Teluk gitu. Jadi kalau negara-negara Teluk itu simpel, bahwa dari awal kan mereka merasa bahwa ini bukan perangnya mereka.
Gitu. Ini adalah perangnya Amerika Serikat dan Israel. Itulah kenapa misalnya sekalipun Uni Emirat Arab diserang berkali-kali bahkan melebihi dari Israel diserangnya, tapi mereka tidak pernah melakukan serangan balasan. Gitu. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang apakah itu secara sah mereka melakukan serangan pada Iran, secara sah karena negara mereka yang diserang. Itu satu. Kedua, ketika Bab el-Mandab ini kemudian dikunci, gitu ya, dikunci, tentu saja ini tekanannya akan sangat besar. Ini yang kemudian Pak Edi saya bilang tadi, ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Karena selama ini perundingan yang rencananya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran itu kan selalu bicara tentang Hormuz dan lain-lain, tapi suara-suara yang maksudnya adalah yang akan mewakili dari negara tertentu itu nggak tersalurkan. Ini yang kemudian bagi mereka meresahkan. Kalau nanti ada apapun itu kemudian keputusan yang dikeluarkan, kalau nanti ada perjanjian perdamaian, yang apalagi termasuk Selat Hormuz gitu misalnya, jangan-jangan mereka ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Mengingat Amerika kadang-kadang memang seperti itu. Sama sekutu lamanya aja, sama Inggris bisa ditinggalkan gitu. Apalagi misalnya bagi mereka yang bergantung pada Amerika. Ini yang kemudian bagi negara-negara di kawasan Teluk, ini yang kemudian sangat-sangat rentan mereka untuk terdampak. Bahwa kalau misal tanya apakah bagaimana dampak arus perdagangan global, lalu supply chain global, kalau misalnya dua itu ditutup, ya itu jelas sangat berdampak. Lebih dari 20% global supply chain akan sangat terganggu. Problemnya adalah misalnya hari ini mungkin tergangguannya cuma sedikit, tapi itu impact-nya kan 1-2 bulan ke depan. Gitu. Kenapa? Jadi ketika hari ini ada gangguan, itu 1-2 bulan ke depan itu akan menguncinya. Gitu. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya, jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan, ini cuma 20% atau 30%. Dan kenapa? Karena kalau misalnya dia ditutup, artinya kan perairan logistik itu harus memutar dengan waktu yang lebih lama, bisa melebihi 15 hari misalnya. Kalau 15 hari, itu saja ada cost, ada delay dan lain-lain, tentu itu akan impact-nya akan jauh lebih besar gitu. Jadi ini yang memang pressure ekonominya yang tadinya diharapkan berharap hanya tidak terlalu besar, akhirnya nanti kuatannya akan menjadi tidak terkendali. Itu satu. Kedua, pemulihannya pun itu nanti akan bertahun-tahun. Gitu ya, berbulan-bulan minimal gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ditebar ada ranjau gitu. Nah, ini akan menjadi lebih kompleks lagi kalau misalnya ada peperangan ranjau seperti yang kemudian sudah dilakukan oleh Iran misalnya di kawasan Selat Hormuz. Kalau itu juga diganggu misalnya, nah itu kan pembersihannya, pemulihannya kan jauh lebih merepotkan. Apalagi misalnya kalau ditambah lagi misalnya dengan ada pengawalan dengan escorting, itu juga sama gitu. Jadi bagi saya ketika misalnya Selat Bab el-Mandab itu ada gangguan, itu dampaknya akan jauh berkali lipat. Dan dampaknya itu tidak hanya kita hadapi hari ini, tapi kemudian impact-nya itu bisa jadi akan membesar pada 1-2 bulan ke depan. Dan tentu saja pemulihannya itu akan membutuhkan waktu. Itu Mbak. Dampaknya akan sangat parah ketika dua-duanya ditutup gitu ya, Selat Hormuz dan juga Bab el-Mandab. Saya ke Bu Dina. Bu Dina, pernyataan Wamenlu Houthi Hussein Al-Ezi yang mengancam penutupan Bab el-Mandab dilakukan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu terus menghambat perdamaian. Nah, apakah ancaman ini bisa membuat Trump itu melunak atau justru Trump tidak peduli saja? Kalau kita lihat sebelumnya itu pada bulan Maret 2025 itu Amerika Serikat sebenarnya sudah mengirimkan kapal induknya ke Laut Merah ya untuk menyerang Yaman. Waktu itu bahkan sudah melakukan serangan lebih dari 1.000 serangan rudal ya ke Ansarullah Yaman. Apa yang terjadi kemudian? Amerika Serikat keluar dari sana gitu. Artinya apa? Meskipun diserang, dibombardir oleh rudal-rudalnya Iran, itu rudal-rudalnya Amerika Serikat, Ansarullah Yaman tuh ternyata tidak bisa ditundukkan. Bahkan kemudian ya sudah melipir begitu saja, tidak menyatakan kemenangan, tidak menyatakan kekalahan, pergi begitu saja kapal induknya. Artinya Trump itu sudah terbukti tidak mampu melakukan tekanan apapun terhadap Yaman. Jadi ini punya karakter yang khas ini ya, Ansarullah Yaman ini dalam peperangan. Sehingga kalau ancaman ini dilakukan oleh Ansarullah Yaman ya, memblokir Selat Mandab, itu memang dampaknya besar sekali dan Amerika Serikat tidak bisa melakukan apapun di sini. Terbukti sebelumnya. Dan apalagi kalau kemudian situasi semakin memanas, misalnya itu di masa yang lalu juga Ansarullah Yaman itu punya kemampuan untuk mengirimkan rudal ke Israel. Sehingga Israel juga sebenarnya terancam dari sisi ini.
Sehingga saya pikir tekanan dari Yaman ini kemungkinan besar akan membuat Trump berpikir lebih ini lagi ya, rasional lagi, harapannya seperti itu. Tapi sebenarnya selama ini kalau Trump memang betul-betul menginginkan Amerika Serikat makmur, menginginkan kepentingan Amerika Serikat yang didahulukan, itu sudah jauh-jauh hari sudah menghentikan perang ini. Masalahnya rasionalitas Trump ini sangat bias, masih terus memikirkan Israel. Nah, kalau kartu Israel ini kemudian dipakai juga oleh Ansarullah Yaman, saya pikir tekanannya akan lebih besar lagi karena dari Yaman menuju ke Israel itu rudal-rudal Ansarullah itu sudah siap dalam arti punya rudal-rudal yang jangkauannya itu bisa mencapai Israel. Saya terakhir ke Pak Anton. Pak Anton, apakah masih ada peluang untuk dilakukannya kesepakatan damai gitu antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ataukah justru ini akan mengarah terhadap perang yang semakin luas, bukan hanya perang di lautan saja, tapi juga perang darat? Ya, kalau misalnya apakah ada indikasi, bagi saya sih ada gitu. Ada itikat baik dari para pihak yang tertikai. Buktinya apa? Buktinya Menteri Luar Negeri Iran, Araki, hari ini kan masih berada di Islamabad dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin di Pakistan. Itu apa, gestur apa yang ditunjukkan? Tentu saja gesturnya adalah ada itikat baik untuk kemudian eh, mencoba menyemai kembali upaya perdamaian. Di sisi lain, Amerika Serikat kan juga akan tetap mengirimkan utusannya, perwakilannya, dalam hal ini adalah Steve Witkoff dan Jared Kushner. Walaupun misalnya Wapres J.D. Vance nanti masih akan menunggu apakah misalnya ketua parlemen Iran gitu, Kalibaf, akan tetap datang atau tidak, karena kan masih ada dari Spangcio dari itu. Jadi bagi saya memang itikat baik masih ada. Problemnya tidak hanya itikat baik saja tidak cukup. Kenapa? Karena memang Amerika Serikat itu harus membangun kepercayaan kepada Iran bahwa mereka tidak akan mengkhianati kembali. Kenapa? Karena kan perang ini kan dimulai di saat mereka sedang berunding gitu. Jadi Iran kan selalu berkali-kali ini adalah backstabbing gitu. Itu satu. Kedua, bagi saya bolanya kan memang ada di Amerika Serikat. Bahwa Iran kan sudah bilang mereka akan mau duduk di meja perundingan, walaupun perundingannya juga bentuknya adalah tidak langsung. Mereka mau kalau pertama adalah ini blokade dicabut gitu. Jadi blokade dihentikan. Itu satu. Kedua, yang menjadi basis pembicaraan adalah 10 poin yang sudah ditawarkan oleh Iran. Jadi naik turunnya ya dari 10 poin itu. Dan itu kan sebenarnya gestur awalnya yang sudah disampaikan oleh Trump ketika menyambut perundingan pertama, bahwa ini 10 point workable basis. Jadi walaupun itu kemudian jadi berubah gitu. Jadi bagi saya memang bolanya ada di Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat mau atau tidak mau? Yang ketiga tentu saja ini terkait juga dengan tentang Trump gitu. Jadi Trump dan Amerika Serikat walaupun ini memang strateginya itu juga memperjelas bahwa sebenarnya mana perundingan yang harus didengarkan. Perundingan melalui media sosial yang dilakukan oleh Trump atau perundingan yang nanti yang difasilitasi oleh misalnya oleh Pakistan, yang dibantu oleh Pakistan gitu. Jadi kenapa? Karena kan menciptakan kebingungan gitu. Karena kadang-kadang Trump kemudian mengeluarkan statement di media sosial itu seakan-akan fait accompli bahwa pihak Iran sudah setuju, sudah agree, atau pihak Iran kemudian terpecah, kita menunggu proposal. Begitu simpel, 10 poin dari awal nggak pernah ditarik. Itu saja didiskusikan gitu. Atau kita mau perkecil misalnya, ini ngomong tentang Strait Hormuz saja, karena kan akan sulit gitu kita bicara tentang proses perundingan damai dengan banyak hal yang sangat kompleks, kemudian hanya dibebankan waktu 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan gitu. Sementara yang lain-lain itu bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun gitu. Jadi bagi saya itu akan menjadi lebih double kalau misalnya memang dikecilkan gitu. Jadi mana yang bisa kemudian dikecilkan dari tawaran-tawaran itu, yang gitu kemudian dicari titik temunya. Jadi memang titiknya memang adalah dari PR besarnya adalah di Amerika Serikat. Amerika Serikat maunya apa? Kalau misalnya mau berdamai, ya udah bangun nih kepercayaannya. Kenapa? Ini karena konflik ini kan terjadi karena defisit kepercayaan. Amerika mengkhianati Iran. Gitu. Nah ini yang harus dibangun di gestur itu, mau tidak mau Amerika yang memang harus menunjukkan bahwa memang kami ini punya itikat baik gitu ya, itikat baik mau berdamai, ini langkah kami gitu. Jadi ini yang harus dibangun dulu gitu, karena kalau nggak itu dari pihak Iran sendiri nggak ngerasa mau ditekan kapanpun, ya kita saling adu kuat saja soal blokade ini. Siapa yang akan lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi? Gitu. Karena apa? Karena Iran sendiri kan masih punya kartu trufnya. Tinggal diganggu saja di kabel bawah laut. Itu jauh, impact-nya akan jauh lebih besar. Ketika kita dibandingkan hanya kita memblokade dua selat. Ditambah satu gangguan lagi,
Nah, Amerika senjatanya udah tinggal cuma blokade ini saja. Ini apalagi apa yang Amerika mau lakukan? Belum lagi misalnya negara-negara lain itu cenderung lebih banyak menyalahkan Iran ketimbang untuk meminta Amerika juga stop. Ini kan dilakukan oleh Uni Eropa yang koalisi Inggris dengan 51 negara yang lain gitu. Jadi termasuk juga misalnya negara-negara teluk tidak mau menyetop, tidak mau juga bersikap bahwa Amerika juga harus menahan diri gitu. Jadi Baik. Telunjuknya lebih banyak mengarah kepada Iran. Padahal ketika kita bicara konflik ini kan pasti ada para pihak yang bertikai, ya ditunjuk para pihak yang bertikainya untuk stop, untuk mereda dan lain-lain. Tanpa itu semua ya kita akan sulit untuk menyemai perdamaian. Ya, bolanya ada di Amerika Serikat untuk membangun kepercayaan dan juga sama-sama mencari titik temu begitu ya kedua belah pihak ini. Kita nantikan bagaimana apakah putaran kedua perundingan itu nanti akan terjadi di Islamabad. Terima kasih Pak Anton dan juga Budina sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi warga Lebanon berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jurnalis Amal Khalil di kota Al-Baisariyah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.